Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi. Wa amma dan adapun man siapa utiya diberikan kitabahu bukunya. Kalau tadi di kanan, yang sekarang wara'a di belakang zahrihi pundaknya. Karena malaikat nggak ngeliat mukanya busem, ruwet, banyak masalah, kurang ibadah. Itu mah bukan jamaah mushola Al-Ikhlas insyaallah, amin. Itu adalah orang yang banyak mikir untuk curang, banyak mikir untuk memfitnah orang, banyak mikir untuk menzolimi orang. Itu nanti mukanya ruwet, najan sering pakai pemutih tetap busem sama malaikat, mukanya nggak kelihatan, rugi deh Eke, ya nggak? Jadi kita nih nggak usah pakai pemutih, rajin pengajian, ambil air wudhunya sering, maka insya Allah kinclong wajahnya, amin. Ya, ini orang diberi kitabnya dari belakang pundak. Karena apa? Antara kepala sama muka nggak kelihatan, sama-sama hitam. Walau di dunianya hatam semua obat pemutih wajah. Al-Qur'annya tapi tidak hatam, maka insya Allah antara muka dengan rambut tidak bisa dibedakan. Akhirnya malaikat bingung, kan banyak yang mau dibagi kitabnya. Nih, ini malaikat, ini muka saya di depan. Seren lah, or kedeleng je. Ya, malaikatnya nggak bahasa Jawa, yang menawi itu pernah mukim di Jawa. Wara'a zahri, kalau dari belakang pundak diberikannya gimana keadaannya Bu? Fasaufa maka niscaya yad'u, dia akan memanggil menjerit, subura, celakaku ya Allah, kalian akan dihitung-hitung gimana isi buku ini ya Allah. Kenapa dia celaka? Ayat 12-nya wa yasla sa'iro, wa yasla, dan dia akan dimasukkan sa'iro, neraka yang bernama sa'ir. Lihat di Al-Mulk itu neraka sa'ir itu untuk orang yang kalau diingetin ngeyel, nggak mau tahu. Kalau diingetin tentang kesalahannya pura-pura nggak dengar dan nggak ada perubahan. Bahasa Yasinnya sawaun alaihim a'angzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Diingetin apa nggak diingetin tetap namblek. What the meaning namblek? Degel. What the meaning degel? Jublek. Ya, itu akhirnya masuk neraka sa'ir. Kenapa begitu? Kenapa dia sampai masuk ke neraka sa'ir? Lihat ayat 13-nya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu, sesungguhnya dia kana adalah waktu di dunia, fi ahlihi, di dalam keluarganya, masrura, hanya sibuk mencari kebahagiaan untuk keluarganya, tidak peduli pada perintah Allah. Hanya senang, yang penting keluarga saya senang, yang penting suami saya senang, yang penting orang tua saya senang, yang penting anak saya senang. Masalah saya melanggar perintah Allah atau tidak mematuhi perintah Allah, yang penting happy. Happy-nya hanya di dunia. Di akhirat di situ ada cerita nggak dikembalikan ke keluarganya dengan bahagia? Ada nggak? Lanjutannya di sini bukan ya. Ini menggambarkan ayat 13 senangnya di dunia bersama keluarga. Nggak pengajian lah, lagi kumpul sama ayahnya, wayahnya, suami ada di rumah harus patuh, yang penting suami happy. Nggak pengajian, anak saya masih kecil, jadi kan takut nanti ngompol di masjid, jadi ya sudahlah, yang penting anak saya senang di rumah. Ada yang suka model begitu? Ada? Kemis sore wayahnya pengajian, si papa ngajak shopping, atuh mendingan ikut shopping, yang penting keluarga bahagia. Ada model begitu? Kan ngaji bisa besok lagi, kemis kan masih banyak stoknya. Kalau nyampe kemis depan ya. Nah, orang-orang yang senang mengutamakan kebahagiaan keluarga waktu di dunia, meninggalkan kesempatan beribadah, maka dia akan masuk neraka sa'ir. Dan ketika dibagikan kitabnya celaka, karena kitabnya diterima dari belakang pundak. Itu mah insya Allah bukan jemaah Al-Ikhlas, insya Allah, amin.
Innahu sesungguhnya dia tadi yang happy sama keluarganya itu zonna menyangka mengira allayyahura bahwa lai tidak akan yahura. What the meaning yahura? Kembali, nggak akan kembali, hidup hanya sekali, nikmati beb, enjoy. Ibadah urusan nanti, yang penting dunia ini happy. Ada orang model begitu? Karena mereka tidak mengira akan dikembalikan semua amal ibadah catatannya, betul? Kalau kita warga Musola Al-Ikhlas ini semua sadar ya, kitab kita akan diisi dan diberikannya di kanan, amin. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala yang sebenarnya, inna sesungguhnya rabbahu Tuhannya, kana adalah bihi dengan dia tingkah laku manusia itu basiro, maha melihat. Jadi walau nggak ketahuan Pak RT bahwa itu kabur dari pengajian ikut shopping sama si papa, ya nggak ketahuan sama Pak RT, nggak ketahuan sama Pak RW, tapi sama Allah ketahuan nggak? Ketahuan. Di Rokib ada catatan baik atau buruk? Buruk, tidak akan dapat kecatatan baik. Rugi, kelihatannya senang di dunia, bisa shopping, ngabisin duit, hati tenang, senang, duitnya masih sisa dan besok masih bisa shopping lagi. Tapi di akhirat tidak akan bisa shopping di surga. Nauzubillahi min dzalik. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu, maka Allah bersumpah bisyafaq dengan lembayung senja, tanda akan datangnya malam gelap gulita, diawali dengan waktu senja. Sumpah demi waktu senja, walaili demi malam, wama wasak dan apa yang meliputinya, menutupinya, menyelimutinya, dan yang menyelubungi malam adalah kegelapan. Hidup dompetnya tipis itu adalah gelap, hidup dompetnya tebal itu terang, betul tidak? Dari segi pandangan mata, kalau dompet isinya 1000 selembar doang ruwet matanya, betul nggak? Tapi kalau udah mata tebal isinya ratusan ribu semua terang lihatnya, betul nggak? Ya, jadi yang datang keadaan masuk ke gerbang senja, mulai datang malam yang menyelimuti, ibu tetap harus optimis dengan adanya datang cahaya rembulan yang akan menyinari di tengah malam gelap gulita. Karena lihat Allah terangkan setelah malam datang dengan yang menyelubunginya, Allah bersumpah lagi di ayat 18-nya, wal qamari idzat tasak. Wal qamari demi bulan idza ketika ittasak apa? Terang benderang. Malam bulan purnama. Al-Qur'an kalau kita dompetnya tipis tinggal selembar pun 1000 pula. Baca Al-Qur'an tenang. Amin. Boleh nggak percaya, buktikan. Saya pegang duit 500.000, baca Quran mulu, kagak jajan-jajan, Bu. Waktunya habis buat baca Quran dan hidupnya tenang. Wayah makan, insya Allah Allah itu nggak akan bikin kita kelaparan, betul? Jadi ketika datang gelap gulita, maka jangan pernah kehilangan arah. Ada di malam hari saja ada rembulan yang terang. Nah, di dalam hidup kita yang susah, pasti ada kemudahan yang Allah siapkan. Pasti ada sinar yang akan menuntun kita dalam gelapnya ujian hidup. Amin ya rabbal alamin.